kunut subuh terus menerus, ada dalilnya, hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu majma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Iya. Para rawuh secara umum ahlu sunnah wal jamaah menawi subuh maos kunut, menawi subuh maos kunut. Bagi yang tidak hafal gampang, makmumo cukup imam sing moco, makmume kantun amin amin. Ojo kok nyang apa ora moco rapal, ojo ngono. Rapal makmumo gampang. Hadis Bukhari nomor 1001, monggo di Google malih. Hadis Bukhari nomor 1001, su'ila Anas hal qanata Rasulullah fi salati subhi, qala na'am, faqila awa qanata qabla ruku, qala ba'da ruku yasiron. Sahabat Anas dipun takoni, apa benar Nabi baca kunut dalam sholat subuh? Halo? Apa benar Nabi baca kunut dalam sholat subuh? Jawabnya Anas, na'am. Apa na'am? Na'am. Yo. Lalu ditanya lagi, kunute sak derenge rukuk nopo sak sampune rukuk? Anas menjawab, ba'dar ruku. Nabi mau kunut setelah bangun dari ruku. Bagi yang tidak kunut subuh sah, mboten wajib. Tapi bagi yang biasa kunut lanjut, ojo mamang. Itu sunnah. Hadisnya sahih Bukhari. Dil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini murid-murid mereka kalau berdialog dengan orang-orang kita, kamu sholat subuh enggak? Sholat subuh. Baca kunut? Iya baca. Kamu? Saya gak baca. Loh, mengapa beda? Kamu ikut Imam Syafi'i, makanya baca kunut. Loh, kalau kamu, kita ikut Rasulullah, ikut ahli hadis. Jadi yang baca kunut ikut Imam Syafi'i, yang gak baca ikut Rasulullah. Kita ini kalau diadu dengan Rasulullah, siapa yang berani? Ini musuhnya langsung kejeng Nabi, siapa yang berani? Nanti dialog lagi. Sebenarnya gimana kalau sholat baca kunut ikut Imam Syafi'i? Ya sebenarnya gak apa-apa sih. Loh, kenapa? Imam Syafi'i itu ulama salaf, orangnya juga Masya Allah. Terus cuman kalau kamu memang setia pada Imam Syafi'i, ada pesan dari beliau. Oleh apa pesannya? Beliau berpesan, idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Kalau suatu hadis itu sahih, itulah madhhab. Ini pesan beliau. Dan hadis yang sahih, Rasulullah itu tidak membaca kunut. Makanya kalau kamu benar-benar pengikut setia, cinta pada Imam Syafi'i, jangan baca kunut. Ini cara mereka. Ngakali memang. Padahal masalah kunut ini kalau kita kaji, ya, yang lebih kuat itu yang baca kunut daripada yang tidak baca kunut. Memang mazhab 4 ini pecah menjadi 2. Mazhab Hanafi yang lahir di Irak dan mazhab Hambali lahir di Irak berpendapat sholat subuh tidak sunnah baca kunut. Mazhab Syafi'i lahir di Mekah. Mazhab Maliki lahir di Madinah, sholat subuh sunat baca kunut. Pecah menjadi 2.
Ini dalilnya mana? Dua pendapat ini dalilnya sama-sama hadis. Cuma menurut mazhab Hanafi dan Hambali, hadis yang kuat Rasulullah gak baca kunut. Menurut Maliki dan Syafi'i, hadis yang kuat Rasulullah baca kunut. Sebenarnya menurut kita yang kuat yang mana? Yang baca kunut. Mengapa yang kuat yang baca kunut? Pertama, mayoritas sahabat baca kunut. Khulafa ar-Rasyidin dan mayoritas sahabat baca kunut. Yang gak baca kunut itu sahabat hanya 3 orang. Salah satunya gurunya Imam Abu Hanifah. Makanya muridnya gak baca kunut. Berarti kalau begitu Rasulullah baca kunut. Karena mayoritas baca kunut. Yang kedua, mayoritas ahli hadis sholatnya baca kunut. Ini yang ahli hadis. Yang ketiga, mazhab Maliki ini kan sholatnya orang Madinah. Penduduk Madinah itu di Masjid Nabawi kalau sholat subuh dulu baca kunut. Sedangkan di Madinah ini memang tata cara ibadah yang tidak berubah katanya sejak masa-masa Rasulullah. Jadi lebih kuat yang baca kunut sebenarnya. Ya cuma ya karena kita yang disampaikan baca kunut itu bid'ah karena ada hadis dari Al-Asja'i. Ini katanya oleh para ulama kita ditakwil, ai bunayya muhdats, baca kunut ini baru. Mengapa oleh ulama kita ditakwil? Beliau lupa bahwa Rasulullah sebenarnya baca kunut. Loh kok bisa? Loh para sahabat yang lupa itu banyak, bukan cuma beliau. Mengapa? Karena hadis dari beliau berbeda dengan kebanyakan para sahabat. Makanya mazhab Syafi'i, mazhab yang paling kuat di dalam sholat subuh membaca kunut. Nah Wahabi yang nggak baca kunut katanya ikut ahli hadis. Makanya Wahabi ini kemana-mana propagandanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Cuma setelah kita teliti ternyata hadisnya cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin, itu mereka